Ya, kita seperti biasa boleh break ice breaking dulu Bapak Ibu. Yuk, Bu. Ya, dengan semangat Bisa, dan bisa. senyum ya, semangat dan senyum biar nggak ngantuk. Pak Freddy kemarin udah dapat pencerahan dari Cilacap nih, tukinnya inspektorat gitu ya, udah aman. Oke, Bedanya 50.000, Bu, oh gitu ya, ya, di atas. tetap tetap disyukuri Pak, Alhamdulillah gitu ya. Amin, amin, alhamdulillah. Yuk, semangat ya. All right. This was nice and fun. We had fun putting it together. I have Nishi and Kiara with me. Let's go. Tap. Clap, clap. Open. Good. All right, we're going to keep the hands the same. We're going to change the feet. Take it out. 4. Good, good. Open. All right, we're gonna have us change here. Rock. Good. Up, then down. Rock. Up, down. Shine. Good. Nice and smooth. Rock it out. And up. We're gonna start from the top. Good. Once again, we're going to change that leg motion to open and close. Open. Good. Nice and strong. All right. We're going to rock it out. Take it up. Up and down. Rock. Good. Shine. Rock it out. Up. We're going to have a change here. Roll it over. Up. Good. Roll. Shine. Rock it out. Good. Here we go. Stomp it. Pep. Stomp that foot. Keep it going. All right, we're going to have that gentle sway from the top. Good. Nice and easy. We're going to let it shine up and over. 4, 3. Back to the hook. Rock it out. And up and down. Good. Shine it out. Rock it out. Roll it over. Up. Good. 2 more. Shine. Rock it out. Woo! Awesome. Hey, I am so Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, Baik, Bu. Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah Oh, sehat Ibu.
Bahagia semuanya. Bahagia, Selalu Bu. bahagia, Bu. Alhamdulillah. Sejahtera semuanya. Amin. 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 Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Retno Setiawati. Mudah-mudahan nggak bosan karena setiap hari, setiap saat ketemu dengan saya. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu semuanya, sekarang kita kembali ke policy brief ya, karena kemarin kita sudah berkutat dengan VKN. Kita kembali ke policy brief. Materi sudah pernah saya sampaikan, saya kirimkan melalui di pembelajaran pertama yang lalu. Sekarang saya mohon izin share lagi materinya, gitu ya. Mohon dicermati Bapak Ibu. Kalau kemarin baru secara umum, saya mencoba menjelaskan dari awal apa itu kebijakan publik dan seterusnya, kemudian mengapa diperlukan policy brief dan seterusnya gitu ya. Sekarang saya akan lebih detail bagaimana menyusun policy brief gitu ya. Karena nanti di asinkronus setelah ini Bapak Ibu harus memecah diri menjadi 3 subkelompok, mendiskusikan policy brief ini ya. Ada tugas bagi 3 subkelompok. Terserah Bu Ketua seperti apa subkelompoknya, melanjutkan yang kemarin-kemarin nggak apa-apa karena mungkin sudah merasa tune in ya dengan kelompoknya masing-masing, nggak apa-apa. Tapi nanti dibagi menjadi 3 subkelompok gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, eh, mari kita ubah gelombangnya. Kalau kemarin misalnya di radio itu FM ya, FM dan AM, sekarang kita harus mengubah channel pemikiran kita bahwa ini adalah policy brief, bukan VKN ya. Karena meskipun mirip yang dibahas adalah tema subtema 2 sesuai dengan kita kelompok 2 gitu ya. Tetapi mari kita ubah dulu, klik gitu ya. Dari VKN kita keluar, kita masuknya policy brief. Karena ini sama-sama membahas subtema 2 tetapi beda bahasannya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu sekarang tune in-nya ke policy brief. Sudah jangan VKN lagi gitu ya. Baik, karena ini nanti lebih nasional, beda. Baik, mohon izin share ya. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah lengkap ya, Bu Nita. Halo Bapak Ibu semuanya, hai hai. Hai, Bu. Hai, Halo. Bu. Pagi, Bu. Pagi, pagi, pagi. Mana semangat paginya? Pagi, 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 pagi. Luar Pagi, biasa. pagi, pagi. Pagi, pagi Semangat. ya. Kemarin kita sampai di sini ya Bapak Ibu ya, keunggulan Kirim policy nih. brief itu apa saja gitu ya. Udah kirim. Ingat, ingat Bapak Ibu, terakhir kita di sini kemarin ya. Ya, Ya, Bu. Ya, ya. Bu, ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana langkah-langkah dalam menyusun policy brief. Karena nanti akan ada penugasan Bapak Ibu untuk menyusun policy brief gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa? Baik. Yang pertama, analisa masalah dulu ya. Kemudian kalau sudah analisa masalah sampai ketemu akar masalahnya, kemudian analisa solusinya apa untuk menjawab tadi. Untuk menjawab akar masalah ini, analisa solusinya apa. Kemudian sudah itu baru Bapak Ibu menyusun pembuatan policy brief. Ringkas dan menarik. Di dalam analisa masalah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, cari akar masalah, bedah gitu ya. Bapak Ibu tentu sudah mengenal beberapa alat analisa seperti yang dijelaskan di pembelajaran agenda 3 yang lalu, apa namanya tools atau alat-alatnya ya. Pernah mendengar diagram tulang ikan atau fishbone, Bapak Ibu? Ya, Ya, Bu. Pernah ya? Ya. Pernah mendengar tree diagram atau diagram pohon? Pernah? pernah. Ya. Nanti alat analisanya apapun itu gunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa sampai ke akar masalah, gitu ya. Kalau sudah ketemu akar masalah, jadi sampai akar masalah ya Bapak Ibu, jangan hanya gejala atau masalah saja, tapi sampai pada akar masalah. Supaya nanti solusi atau inovasi yang Bapak Ibu gagas itu sesuai menjawab pertanyaan akar masalah. Kalau hanya sampai masalah, belum akar itu belum akan menjawab masalah. Kemudian kalau sudah ketemu akar masalahnya, selanjutnya Bapak Ibu melakukan analisa.
dampak yang ditimbulkan apa dengan akar masalah itu, gitu ya. Dampaknya apa nih yang ditimbulkan? Pasti ada beberapa, misalnya akar masalahnya satu ketemu, dampaknya apa? Bisa juga dampaknya meskipun akar masalahnya satu, bisa jadi dampaknya luas, bisa 4, 5, dan seterusnya. Kemudian di mana dan siapa yang terkena dampak? Ini perlu Bapak Ibu karena nanti di dalam analisa solusi atau apa namanya opsi yang ditawarkan pada pengambil kebijakan itu tentu di antaranya Bapak Ibu harus mempertimbangkan yang terdampak ini siapa gitu ya. Sehingga nanti pengambilan keputusannya lebih tepat sasaran. Kemudian apa kebijakan yang ada dan hasilnya. Jadi dalam analisa masalah itu, Bapak Ibu juga menganalisa kebijakan yang sudah ada selama ini, gitu ya. Kebijakannya apa saja yang sudah ada, tetapi mengapa belum maksimal, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki. Kira-kira kebijakan ini kurangnya di mana, kelebihannya apa, itu Bapak Ibu ada di sini, di analisis masalah, ya. Cari akar masalah, kemudian bedah lebih lanjut lagi, dampaknya apa, kemudian siapa dan di mana terdampaknya itu, skopnya, kemudian baru menyusun kebijakan yang ada. Kemudian jangan lupa meneliti kebijakan yang sebelumnya sudah ada, ya, karena itu menjadi landasan. Karena kemarin saya sampaikan bahwa salah satu kriteria dari policy brief adalah evidence based. Jadi berbasis pada alat bukti. Jadi ketika Bapak melakukan analisis terhadap kebijakan yang sudah ada selama ini, bagaimana implementasinya, dievaluasi, dianalisa, mengapa belum memberikan dampak signifikan pada masyarakat dan seterusnya. Itu nanti merupakan eviden bahwa ada kebijakan yang ada sebelumnya. Dan itu bisa dilampirkan, gitu ya. Entah itu berupa aturan pemerintah, undang-undang atau apapun itu. Boleh, karena kalau bicara policy brief itu adalah skopnya nasional, maka tentu kebijakannya ini bukan kebijakan pemerintah daerah. Tapi di sini kebijakan yang ada adalah kebijakan secara nasional, pemerintah pusat. Kemudian kebijakan yang ada itu seperti apa hasilnya, ya. Termasuk implementasi di daerah-daerah, di provinsi maupun kabupaten kota. Di sini, Bapak Ibu, apa kebijakan yang ada dan hasilnya. Jadi selama ini kebijakan secara nasional apa, kemudian yang terjadi di daerah seperti apa implementasinya, gitu ya. Itu. Tetapi dasar kebijakan yang Bapak Ibu telaah adalah kebijakan yang sifatnya nasional, bukan kebijakan yang sifatnya daerah, gitu ya. Tetapi daerah dalam rangka meneliti kebijakan ini seperti apa implementasinya di daerah, Bapak Ibu bisa melihat kondisi yang terjadi di daerah dari implementasi kebijakan nasional itu, gitu ya. Baik. Kemudian setelah ada analisa masalah, Bapak Ibu menganggap sudah cukup nih bekal saya. Silakan melanjut melangkah berikutnya ke analisa solusi. Ya, di analisa solusi ini Bapak Ibu menelaah lebih dalam. Apa sih kejadian yang digunakan untuk menganalisa, gitu ya. Kemudian opsi atau alternatif yang ditawarkan apa? Ketemu, punten, mohon maaf. Setelah melakukan ini, maka Bapak Ibu melangkah ke analisis solusi. Dalam analisa solusi itu dasarnya adalah analisa masalah. Karena di analisa masalah kan sudah ketemu akar masalah, dampaknya apa, siapa yang terdampak dan seterusnya. Kemudian bagaimana regulasinya sebetulnya gitu kan. Kemudian di sini kira-kira kalau sudah ketemu akar masalahnya, Bapak Ibu bisa membuat opsi atau alternatif yang ditawarkan. Solusinya apa, gitu ya. Kemudian solusi yang terbaik yang digambarkan itu apa? Bagaimana melakukannya? Siapa yang akan melakukan, gitu ya, dan seterusnya. Itu masuk ke dalam analisa solusi. Kalau ini sudah lengkap, sampai pada Bapak Ibu, sampai kepada opsi-opsi alternatif inovasi yang Bapak Ibu tawarkan, gitu ya, sampai kemudian rekomendasi, gitu ya. Solusinya ada beberapa, tapi rekomendasinya cukup satu saja, gitu ya. Meskipun analisis solusinya bisa 2 atau 3. Karena analisis solusi itu kan Bapak Ibu pertimbangan plus minus ya, dengan berbagai pertimbangan hasil analisa masalah, gitu ya. Kemudian setelah itu bagaimana melakukan, siapa melakukan, sudah Bapak Ibu bisa membuat policy brief.
ya, ringkas dan menarik. Kemarin saya sampaikan di sini di materi di pertemuan pertama, ringkas dan menarik. Mengapa harus menarik? Karena namanya policy brief ini kan jembatan bagi para pimpinan pengambil kebijakan. Jembatan untuk menjembatani dari kondisi yang terjadi real di lapangan dengan apa namanya kebijakan yang Bapak Ibu tawarkan. Karena kalau menunggu hasil penelitian atau analisa mendalam bisa lama bertahun-tahun gitu ya. Sehingga mungkin dampaknya akan cepat apa mungkin dampaknya itu akan lebih cepat nampak gitu ya. Bertahun-tahun seperti apa gitu. Padahal ini butuh penanganan cepat sehingga dibuatlah policy brief ini. Jembatan informasi, jembatan apa namanya alternatif kebijakan yang bisa diambil oleh pemegang atau pengambil kebijakan tanpa harus menunggu penelitian yang lama secara akademik gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengapa harus menarik? Tadi harus eye-catching sehingga ketika policy brief yang Bapak Ibu susun itu menarik, maka para pengambil kebijakan akan penasaran. "Oh, ini covernya cantik banget. Judulnya judulnya excited nih, judulnya kayaknya bikin penasaran. Makanya nanti kalau buat judul jangan biasa-biasa saja judulnya. Judulnya harus spektakuler, gitu ya. Sehingga nanti orang penasaran untuk membaca. Apa sih sebetulnya yang direkomendasikan? Apa sih sebetulnya isi policy itu gitu ya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi sebelum saya lanjut? Izin Bu, Teguh Ya, Bu. enggak Pak. Eh, Menyikapi tadi yang disampaikan oleh Ibu, berarti kita melihat menganalisa masalah secara scopingnya nasional ya Bu ya, Ya, yang berdampak kepada yang ada di daerah ya Bu ya, ya, yang nanti policy brief itu yang kita tawarkan untuk yang ada di daerah kita berarti ya Bu ya, atau untuk scopingnya juga nanti ke nasional, nasional Pak. itu mungkin Bu. Ya, jadi langsung saya jawab ya Oh, Pak ke Teguh. nasional lagi Bu. Nasional. Makanya tadi ini kebijakan yang adanya kan kebijakan secara nasional. Tapi bagaimana implementasi tentu harus di breakdown kan, daerah-daerah kan, ya. Ya. Bagaimana implementasi daerah terhadap kebijakan nasional itu. Kemudian sudah ada nih teman-teman Bapak Ibu menganalisa solusi bla bla bla. Tentu rekomendasinya adalah sifatnya nasional. Sifatnya nasional gitu ya. Terus, Meskipun mungkin nanti implementasinya ada di daerah, pasti gitu kan. Itu. Itu Pak Teguh mungkin jawaban saya. Ya. ya Bu. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Pak Muhammad, silakan Priana. Ya, Silakan. izin Silakan. policy brief ini penugasannya kan kelompok ya Bu ya, Ya. sifatnya nasional. Hmm. Jadi kita di kelompok 2 ini menghasilkan satu policy brief Ya. dengan subtema yang kedua gitu ya Bu ya. Ya, betul, betul, betul Pak. Jadi untuk satu angkatan nanti ada 3 policy brief masing-masing subtema seperti itu. Ya, betul, betul. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Jadi makanya saya selalu sampaikan, jangan lupakan tema dan subtema. Kalau Polbri kan dibagi subtema 3, dibagi 3 kelompok, maka tiap kelompok itu mengemban tugas untuk masing-masing subtema. Kelompok 2, subtema 2, dan seterusnya. Gitu ya, saya menggarisbawahi. Terima kasih Pak Muhammad Arifiana. Baik, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Ya, kita lanjut dulu sebentar boleh ya? Ya, ini analisis masalahnya harus fokus pada masalah tertentu gitu ya. Ini kan kita analisa masalah nih. Saya coba buat diagram seperti analisa masalah. Maka fokus pada masalah tertentu. Apa gitu ya. Dalam hal ini adalah fokusnya adalah pada subtema 2 yang Bapak Ibu buat. Kemudian kejelasan akar masalah dan dampaknya. Tadi saya sampaikan. Terkait dengan subtema yang kedua itu ringkasnya kan adalah terkait budaya organisasi, SDM gitu ya. Kemudian kejelasan akar masalah dan dampaknya itu seperti apa. Kemudian dari sini Bapak Ibu bisa membuat kejelasan tujuannya. Ya, tentu berbasis bukti ya. Makanya salah satu buktinya adalah kebijakan nasional yang sudah ada, yang sudah diimplementasikan. Ya. Di sini Bapak Ibu, analisa solusinya seperti apa sebelum menyusun policy brief ini harus
jelas dulu tujuannya apa. Rekomendasi atau opsi dari yang Bapak Ibu tawarkan berdasarkan analisa masalah, Bapak Ibu menyusun menggagas inovasinya kan? Inovasi yang pas untuk memecahkan akar masalah ini apa gitu. Nah, terkait dengan kalau ada inovasi itu, Bapak Ibu kan menyusun beberapa opsi alternatif ya. Itu nanti tujuannya masing-masing opsi jelas. Sehingga dari beberapa opsi yang Bapak Ibu ajukan, saya sampaikan tadi rekomendasinya hanya satu. Dan itu pertimbangan rekomendasi satu itu dari Bapak Ibu yang secara waktu paling cepat bisa direalisasikan oleh pengambil kebijakan gitu ya. Sehingga di dalam opsi-opsi itu Bapak Ibu harus jelaskan nih opsi solusinya. Ini butuh waktu jangka pendeknya sekian menengah, tapi ringkas saja. Artinya implementasi ini kalau mau diimplementasikan butuh waktu berapa lama ya. Dan yang direkomendasikan yang waktunya paling cepat, paling ringkas karena kan policy BRI ini menjawab masalah yang kekinian ada di masyarakat. Perlu segera ditangani. Pengambil kebijakan perlu segera mengambil kebijakan cepat berdasarkan masalah yang terjadi di masyarakat tanpa harus menunggu penelitian ilmiah yang biasanya analisisnya panjang. Ya, kalau analisa ilmiah itu kan bertahun-tahun ya, biasanya paling tidak berapa bulan lah. Nah, ini kalau policy brief ini harapannya begitu dibaca oleh pengembangan kebijakan, mereka tinggal memanggil aparatnya misalnya dirjen-dirjennya dan sebagainya, kemudian bagaimana ini dan seterusnya, kemudian koordinasi dengan stakeholdernya, misalnya dengan Kemendagri dan sebagainya gitu ya, dengan Kementerian Keuangan kalau ada Pak Keuangan dan sebagainya. Kemudian bisa dengan cepat pengambil kebijakan memutuskan, oke, ini rekomendasi saya implementasikan, bla bla dan seterusnya, gitu ya. Makanya tujuannya juga harus jelas nih untuk segmen masyarakat apa, yang seperti apa, di mana gitu ya. Oke. Dalam rangka apa gitu. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini alternatif solusi, analisa solusinya. Alternatif lebih dari satu. Kemudian ada kriteria untuk perbandingan alternatif. Jadi alternatif A, kriterianya adalah untuk masyarakat apa menengah ke bawah misalnya atau apa gitu ya. Kriteria perbandingan alternatifnya harus ada. Ini bisa segera diambil kebijakan dalam waktu maksimum sekian bulan misalnya, gitu ya. Kemudian ada peramalan atas alternatif. Jadi setelah membuat alternatif jangan lupa ada peramalan tadi, diramalkan, bukan diramalkan dengan Mbah Dukun, bukan ya maksudnya. Diramalkannya terkait dengan kalau ini tidak segera dilaksanakan maka yang terjadi adalah B. Kalau C tidak segera dilaksanakan jadi adalah D dan seterusnya, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu merekomendasikan alternatif terbaiknya apa dari beberapa kriteria Bapak Ibu susun tadi, dari kriteria waktu, kriteria penerima dampak misalnya gitu ya. Punten sebentar. Oke, Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Jadi, ketika melakukan analisa solusi, maka lebih dari satu alternatifnya, masing-masing harus ada kriterianya, kemudian ada peramalannya, kemudian merekomendasikan yang terbaik dari beberapa pertimbangan tadi. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, ini. Tentu ketika sudah ada akar masalah, tentu kan ada alternatif 1, 2, 3. Tujuannya apa masing-masing alternatif itu? Disampaikan ini sebagai istilah di sini, peramalan. Tujuan itu untuk meramalkan juga, ini di sini ditujukan ke siapa, di mana, butuh waktu berapa lama, kalau tidak segera dilaksanakan apa yang terjadi gitu ya Pak Ibu ya. Bang ya. Kemudian tujuan itu Di juga acara ada kami. kriteria indikatornya. Apa ya? Indikator 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik. Ini Bapak Ibu, nah ini sistematikanya ya. Policy brief. Jadi sekali lagi saya mohon bantuan Bapak Ibu, kita mengubah frekuensi dari VKN ke policy brief. Kalau VKN itu skopnya adalah lokus atau daerah,
Kalau Polbrief ini kita lokusnya adalah nasional gitu ya. Ini sistematikanya ada judul. Nanti satu persatu akan saya jelaskan bagaimana membuat judul gitu ya. Daftar isi, ringkasan eksekutif, kemudian ada pendahuluan, ada diskusi masalah, ada rekomendasi kebijakan. Nah, di rekomendasi kebijakan ini kan ada alternatif kebijakannya dulu. Kemudian yang disarankan, langkah strategis penerapan kebijakan itu seperti apa. Kesimpulan, kemudian ada referensi atau daftar pustaka. Nah, eviden-eviden yang Bapak Ibu jadikan analisa tadi, basic atau analisa masalah tadi bisa masuk ke sini. Ya, tetapi tetap harus ringkat-ringkat menyusunnya. Ingat bahwa kemarin saran kami adalah sesuai dengan modul dari LAN, maka policy brief itu maksimum 10 halaman. Makanya kalau penulisannya seperti proper, nggak bisa. Jadi penulisannya apa namanya, buat semacam infografis saja, gitu ya. Kalau ada data-data sifatnya time series gitu ya, bulanan untuk penunjang ini, bagaimana implementasi dari triwulan 1, 2, 3, 4, itu berupa infografis, singkat. Lebih banyak dengan gambar-gambar. Jadi gambar yang bicara, nggak usah terlalu banyak kalimat. Cukup gambar, tapi biar itu diwakili dengan gambar, kalimat-kalimatnya gitu ya. Nah, kemudian di sini judul Bapak Ibu. Saya mengatakan judul itu harus menarik perhatian. Jelas dan ringkas. Provokatif. Tahu provokatif ya? Supaya orang penasaran. Mungkin peristiwanya biasa-biasa saja. Tapi kalau judulnya Provokator, Bu. provokatif, kenapa? Provokator. Bukan. Provokator. Provokatif, Pak. Ya. Ya, kalau judulnya misalnya nih heboh nih, bombastis gitu ya. Orang atau justru misalnya judulnya justru solutif, nggak apa-apa boleh. Dapat dibuat subjudul, dapat berbentuk. Jadi judul itu boleh berbentuk pertanyaan supaya pengambil kebijakan justru penasaran. Ya, itu harus makanya salah satu kriterianya judul itu menarik perhatian. Kalau dia berupa pertanyaan orang penasaran gitu. Dapat juga kalau provokatif, benar nggak sih? Belum tentu isinya seperti itu, tapi karena judulnya bombastis orang jadi penasaran kan gitu. Kemudian judulnya harus efektif. Usahakan judul tidak lebih dari 12 kata gitu ya Bapak Ibu, efektif. Kemudian mencerminkan variabel yang diteliti. Ini yang diteliti kan terhadap SDM ya, budaya organisasi, ringkasnya kan itu. Makanya kira-kira bisa mencerminkan variabel yang diteliti. Sekali lagi mencerminkan ya, bukan berarti subtema terkait SDM itu dituangkan seluruhnya menjadi judul, bukan. Di sini hanya mencerminkan variabel yang diteliti. Sekali lagi penekanannya adalah mencerminkan. Kemudian juga jangan lupa mencerminkan masalah dan rekomendasi. Jadi ketika membaca judul, semua para pengambil kebijakan akan tahu, oh ini terkait dengan ini, masalahnya ini, maka rekomendasinya ini. Sehingga tidak mudah merumuskan judul, ya, karena aturannya tidak diusahakan tidak lebih dari 12 kata. Tetapi Bapak Ibu jangan sampai terpaku berhenti berdiskusi berkutat di judul, jangan, gitu ya. Karena judul itu bisa dipikir belakangan, menurut saya, termasuk proper. Jadi kalau Bapak Ibu menyusun proper berkutat judul, nggak bergerak-gerak, ya. Karena kalau kita sudah terpaku judul, menurut saya itu sudah dipagari, susah bergerak. Tapi kalau Bapak Ibu menyusun substansinya dulu, seluas-luasnya digali di situ, baru Bapak Ibu merumuskan menjadi judul, itu akan lebih mudah. Ya, sehingga kalau sudah substansinya sudah lengkap, kemudian merumuskan judulnya ini, variabel yang diteliti, mencerminkan masalah dan rekomendasi akan lebih mudah. Tapi kalau Bapak Ibu di awal sudah menentukan judulnya ini, nanti susah, kita dibatasi. Padahal pagar kita hanya satu, yaitu subtema angkatan. Pagarnya kita hanya itu, gitu ya. Kemudian kalau policy brief itu diangkat dari hasil penelitian, boleh Bapak Ibu browsing-browsing ada hasil penelitian terkait dengan budaya organisasi misalnya. Nggak apa-apa, tetap maka judulnya tidak perlu sama. Bahkan saya menyarankan jangan sama, karena substansi penelitian dan substansi policy brief itu berbeda. Sekuennya juga berbeda.
Kalau penelitian ini salah satu penelitian jadikan referensi, nggak apa-apa. Asal nanti di dalam kalimat policy brief Bapak Ibu menyebutkan itu diambil dari referensi siapa. Ya, kemudian masukkan dalam daftar pustaka. Jangan sampai menyadur pendapat orang atau apapun, tetapi tanpa mencantumkan sumber asli. Boleh nggak apa-apa, gitu ya. Eh, Demikian juga judul policy brief yang dibuat sebagai hasil VKN. Tidak perlu sama dengan tema VKN. Ini Bapak Ibu penekanannya. Jadi judul policy brief yang dibuat, mengapa saya mengatakan dibuat sebagai hasil VKN? Karena hasil VKN di lokus dan fokus itu kan menjadi referensi. Salah satu referensi menyusun policy brief. Tidak perlu sama dengan tema VKN. Judulnya, ya, judulnya yang tidak perlu sama. Tapi kalau substansinya sama dengan tema, subtema VKN, sama, subtema 2. Tetapi judulnya jangan karena kita terkait dengan budaya organisasi, maka Bapak Ibu menyusun judulnya disamakan saja dengan subtema. Jangan. Justru rumuskan ini tadi, rumuskan ini, ya, mencerminkan variabel, masalah dan rekomendasi. Itu ya Bapak Ibu. Ini baru masalah judul. Ini contohnya judul nih misalnya. Bisa berupa pertanyaan. Contoh misalnya krisis literasi digital. Apa yang dapat dilakukan? Kan ini bentuknya pertanyaan. Tadi saya sampaikan kan judul bisa berupa pertanyaan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, cukup statement aja. Korupsi, kolusi, dan kerugian negara. Kalau organisasi cukup misalnya apa? Budaya organisasi misalnya. Ya. Kemudian juga bisa digital ethics. Pendekatan perilaku ampuh di era digital misalnya. Ada pernah krisis garam di Indonesia, dibutuhkan aksi nyata, bukan kata, misalnya gitu. Boleh Bapak Ibu. Jadi ini kalau yang tadi saya sampaikan, judulnya provokatif tuh ini, ya, dibutuhkan aksi nyata, bukan kata, gitu kan, provokatif nih. Padahal mengapa? Karena krisis garam itu terjadi terus-menerus berulang-ulang. Misalnya digital safety, tantangan keamanan di era digital, misalnya, gitu ya. Atau ini nih, Kofadi staf gubernur. Misalnya nih, bisa Bapak Ibu. Ini kan misalnya kalau terkait ini SDM misalnya, nanti rekomendasinya misalnya untuk Kemendagri. Bagaimana staf ahli gubernur selama ini seperti misalnya. Atau ini memanusiakan pekerja migran, mengikis utopia kehadiran negara, dan seterusnya. Ini kan judul-judul provokatif. Betul atau betul Bapak Ibu semuanya? Ya. Jadi silahkan Bu. buat judul Ya. yang provokatif tadi. Sehingga orang penasaran, apa sih ini kira-kira gitu ya. Kalau judulnya tadi ini yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu mengambil judul policy brief disamakan dengan subtema, itu kesannya sangat normatif. Ya, sangat normatif. Orang tidak akan tertarik. Ah, ini mah biasa aja gitu. Oh, tidak akan tertarik atau penasaran untuk membaca lebih lanjut, gitu ya. Ini contoh judul. Kemudian seperti apa? Ini kan ada tadi di sini Bapak Ibu ya, ringkasan eksekutif. Tadi judul sudah, ini saya terangkan satu persatu. Kalau daftar isi nggak masalah lah ya. Ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif itu isinya apa? Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi ringkasan eksekutif itu Bapak Ibu di situ tadi analisa masalahnya apa, mengapa penting untuk diselesaikan, dan bagaimana solusinya. Namanya ringkasan eksekutif. Jadi ya betul-betul ringkas saja. Kalau perlu jangan ringkasan eksekutif tapi 1 halaman. Karena kita kan maksimum 10 halaman. Kalau perlu ringkasan eksekutif itu 1/4 atau separuh halaman saja. Mungkin bisa sedikit saja 1/4 halaman, yang 3/4 dipenuhi dengan infografis. Evidence tadi, bukti. Bapak Ibu masalahnya ini dukungan datanya. Ada infografis, ada datanya. Ada regulasinya, description judul regulasinya. Misalnya gitu ya. Jadi 1 halaman tetapi jangan semua berupa narasi. 1 halaman terkait ringkasan eksekutif itu bisa narasinya sedikit saja, tetapi evidennya masukkan di situ. Evidennya kecil-kecil screenshot, ditata yang menarik, ya, berupa infografis. Makanya saya bilang perbanyak gambar, biar gambar yang bicara. Kalau bicara SDM misalnya, bagaimana budaya kerja, bisa cari gambar-gambar yang menggambarkan tadi budaya kerja seperti apa, gitu ya, dan seterusnya, gitu. Ada mengapa penting untuk diselesaikan, uraikan di situ.
Karena makanya tadi saya sampaikan di awal, mengapa perlu disampaikan, mengapa penting untuk diselesaikan? Tadi karena ada indikator tadi, indikator risiko. Kalau tidak diselesaikan segera, maka dampak negatif ini akan berlarut-larut, akan lebih parah dan seterusnya, gitu ya. Kemudian bagaimana solusinya? Itu ada dalam ringkasan eksekutif, gitu ya. Bagaimana solusinya? Nah, terkait dengan mengapa penting diselesaikan, itu kan Bapak Ibu artinya menggambarkan kondisi before after dalam waktu singkat, ya, spot-spot saja. Bagaimana solusinya? Itu menggambarkan afternya bagaimana, gitu ya. Itu intinya. Makanya saya bilang bisa ringkasan eksekutif 1 halaman atau setengah halaman, tetapi banyakin gambar, evidennya masuk situ. Sehingga Bapak Ibu nggak kebingungan. Bu, katanya evidence based, cuman kalau 10 halaman kan kita nggak bisa melampirkan evidennya. Bisa. Buat kecil-kecil, buat yang menarik, masukkan di dalam ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif ini kan meneliti akar masalah. Eviden-evidennya ketika Bapak Ibu ketemu masalah itu masukkan di sini. Pintu kecil-kecil, ya, sedemikian rupa, buat semacam infografis. Termasuk bagaimana solusinya. Dengan gambar-gambar saja, biar gambar yang bicara, gitu ya. Baik. Kemudian pendahuluan. Tadi di sini Bapak Ibu, nih, setelah ringkasan eksekutif kan pendahuluan. Sudah sampai ringkasan eksekutif, ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Kalau tidak, saya lanjutkan terkait menjelaskan bagaimana atau isi pendahuluan. Sampai sini ada, silakan yang mau bertanya Bapak Ibu. Gini Bu, Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. dan Ibu tadi mungkin cara penangkapan saya yang salah mungkin, tapi saya butuh penjelasan lebih dalam Ya. mengenai ada beberapa permasalahan yang diangkat, tapi menghasilkan satu rekomendasi. Mungkin saya butuh kejelasan lebih dalamnya. Contohnya, umpamanya salah satu yang diangkat mengenai dana transfer, satu lagi mengenai sistem merit. Bagaimana mensinkronkan biar menghasilkan satu rekomendasi? Itu satu. Ya. Yang kedua, mengenai judul tadi. Apakah harus memenuhi kriteria layaknya judul sebuah karya ilmiah yang membutuhkan variabel bebas, variabel terikat? Demikian Bu Retno, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus. Saya flashback kembali lagi menjawab pertanyaan yang terakhir dulu, judul. Tidak. Tadi saya sampaikan Pak, di awal-awal pembelajaran yang lalu sudah sampaikan bahwa namanya policy brief. Dia jembatan bagi pengambil kebijakan atau policy maker, gitu ya. Karena kalau tadi judulnya harus terpaku dengan judul yang beberapa variabel, itu penelitian ilmiah, beda lagi. Mungkin itu hasil penelitian akademisi gitu ya. Kalau ini policy brief ini kan lebih kepada namanya apa ya? Masyarakat akademisi pun boleh menyusun policy brief dari keadaan nyata yang dihadapi yang terjadi saat ini. Dan itu perlu penanganan segera. Jadi judulnya tadi ringkas dan sebagainya tetap ada mencerminkan di sini Pak tadi saya sampaikan judul ya, tetap mencerminkan tetap mencerminkan subtema, tetapi jangan kemudian plek subtema dijadikan judul. Karena kalau subtema dijadikan judul itu kesannya jadi normatif. Tidak sama sekali dia tidak akan menarik. Jadi judulnya tidak harus, kalau di sini tadi mencerminkan variabel yang diteliti, itu ringkas saja variabelnya, gitu ya. Misalnya variabelnya apa nih, ya. Kemudian mencerminkan masalah dan rekomendasinya apa. Nah, ini menyambung pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana membuat rekomendasi yang satu dari masalah yang beberapa, gitu ya. Jadi saya kembali ke sini, Pak. Ini Pak, masalah. Di sini kan Bapak Ibu semuanya meneliti masalahnya apa, gitu kan. Kemudian setelah meneliti masalah, di sini meneliti masalah. Fokus pada masalah tertentu. Ya, fokus masalah tertentu. Misalnya, karena subtemanya terkait budaya organisasi, maka masalahnya terkait budaya organisasi atau SDM itu. Apa saja yang terjadi, regulasinya apa saja. Jadi fokusnya pada masalah tertentu saja. Jangan kemudian ini kan kita bicara budaya organisasi dalam rangka efisiensi seperti apa, gitu kan?
Jangan kemudian kita masalah yang diteliti di bedah Bapak Ibu itu terkait dengan subtema 1 atau 3. Ingat, kita dibatasi subtema 2. Subtema 1 itu kan terkait proses bisnis nih. Bagaimana pelayanan dengan ada efisiensi berkurang tidak dengan digitalisasi dan sebagainya. Gitu kan? Kalau subtema 3 terkait kolaborasi dengan efisiensi, dana terbatas, bagaimana kita menyikapi bisa kolaborasi dengan pihak masyarakat atau swasta supaya target-target kinerja yang ditetapkan bisa tetap tercapai, gitu kan? Nah, kalau kita kedua SDM itu tentang terkait budaya organisasi, Pak, ya, budaya organisasi menghadapi atau dalam rangka efisiensi. Ingat subtema kita, gitu ya, subtema 2 itu. Jadi nanti fokusnya masalahnya terkait dengan itu, ya. Itu Pak, itu menjawab pertanyaan pertama. Kemudian di situ dari masalah tertentu itu teliti akar masalahnya apa. Kemudian dari akar masalah itu ada inovasinya, ya. Inovasinya apa yang digagas Bapak Ibu. Di situ ada jelasnya tujuannya apa. Inovasi yang Bapak Ibu tawarkan nanti tujuannya jelas nih, outputnya untuk siapa, bagaimana dan seterusnya. Kemudian ini analisa solusinya, ya. Dari analisa masalah masuk ke analisa solusi. Alternatifnya lebih dari satu, ya, alternatif lebih dari satu. Nah, alternatif lebih dari satu ini tadi saya sampaikan, setiap alternatif yang Bapak Ibu akan tawarkan itu punya kriteria, gitu ya, punya kriteria. Misalnya alternatif 1 kriterianya ABCD, alternatif 2 kriterianya DEF dan seterusnya. Termasuk alternatif itu selain mempunyai kriteria tertentu juga mempunyai peramalan atas alternatif. Jadi alternatif tidak sekedar alternatif, tapi dipikirkan. Oh, ini kriterianya ini. Peramalan itu artinya tidak perlu bunga-bunga, tidak perlu mbah dukun gitu. Peramalan itu artinya diramalkan. Kalau dengan alternatif 1, indikator ini, maka nanti yang akan terjadi dampaknya adalah ini. Dan seterusnya. Jadi panah-panah kanan-kanan gitu, Pak. Alternatif 1, indikatornya 1, 2, 3, 4. Dari indikator 1, 2, 3, 4, diramalkan indikator 1 seperti apa dan seterusnya. Kemudian dari sini, dari kriteria ini merekomendasikan alternatif terbaik. Makanya saya sampaikan, kalau rekomendasi hanya 1, tetapi untuk menuju rekomendasi yang terbaik tadi, perlu beberapa alternatif. Dalam menyusun alternatif itu perlu ada kriteria, perlu ada peramalan. Itu ya Pak ya. Demikian Pak. Masih bingungkah? Kayaknya masih bingung nih lihat senyumnya nih. Ya. Ya, sedikit Bu, sedikit Bu. Kalau ini bicara mengenai umpamanya yang tema 2 mengenai sumber daya manusia, kan gitu Bu. Mohon maaf ini. Ya, Ya. tiba-tiba permasalahan sumber daya manusia ini pada masalah fiskal di daerah. Kan begitu Bu. Salah satu penyebab. Jadi dia bukan masalah yang langsung, tapi macam fiskal itu kan dia tidak langsung nih menyebabkan sumber daya manusia itu kurang berkembang. Untuk pengembangan kan butuh dana itu Bu, umpamanya. Nah, ini kan kaitannya sama kalau daerah seperti kami nih, daerah pemekaran kan sangat tergantung pada dana transfer. Nah, kalau itu umpamanya masalah dana transfer ini kan bukan pokok utamanya, tapi dia berdampak pada Ya. upaya pengembangan sumber daya manusia. Ya. Gitu Bu. Ya, nggak apa-apa Pak. Di situ nanti kita punten ini saya mengingatkan subtema ya. Untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Yang disampaikan Bapak tadi itu berdampak kan, Bapak nggak apa-apa Pak di sini. Di sini saya sampaikan. Bentar. Punten, ya. Nah, di sini nanti Bapak menyampaikan kalau sudah terdapat itu, tinggal ketika Bapak menyusun ini Pak. Di sini, ya. Kan alternatif kebijakan nih, rekomendasi kebijakan hanya 1. Ini masalah sudah. Dampaknya tadi Bapak Ibu mengatakan itu kan termasuk peramalan. Ya. Kalau menurut saya yang Bapak sampaikan dampaknya kepada apa tadi Pak? Fiskal. Ya. Sehingga perlu Ya, transfer fiskal daerah daerah. lebih besar gitu. Nggak apa-apa Pak. Itu masuk di sini. Ya. Dampak. Ya. Oke. Masuk di sini. Peramalan. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu mengerucutkan gitu ya. Karena dampaknya sampai kepada fiskal daerah,
perlu transfer daerah dan seterusnya, tinggal nanti Bapak Ibu menyusun merekomendasikan. Rekomendasi itu ditujukan kepada siapa? Berarti kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan misalnya, gitu ya. Tapi rekomendasi kan tujuannya hanya satu. Rekomendasi hanya satu, tujukan pada satu pengambil kebijakan. Bapak Ibu Ya. menelaah rekomendasi yang Bapak Ibu gagas ini nanti lebih tepat, akan lebih cepat bisa direalisasikan, ditujukan kepada siapa nih? Kalau dalam rangka supaya transfer daerah, Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keuangan. Bapak Ibu menelaah sampai ke sana. Itu nanti direkomendasi kebijakan, Pak. Gitu ya, bisa. Terima kasih, Bu. Ya, sudah Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain silakan Bapak Ibu. Sebelum saya melangkah lebih jauh nih. Sudah? Tadi bicara ringkasan eksekutif ya. Nih di sini kalau di sini setelah ringkasan eksekutif adalah pendahuluan. Jadi Bapak Ibu jangan confuse atau bingung apa isi ringkasan eksekutif, apa isi pendahuluan. Jadi kalau ringkasan eksekutif itu menceritakan banyak hal ya, tadi yang saya bilang. Ringkasan eksekutif itu isinya terkait dengan ini. Masalahnya apa, mengapa penting diselesaikan, dan bagaimana solusinya. Itu ringkasan eksekutif. Makanya saya bilang ringkasan eksekutif buat jangan berkepanjangan, cukup sedikit, tetapi Bapak Ibu bisa menggambarkan masalah penting diselesaikan dan bagaimana solusinya dengan ilustrasi gambar, dengan infografis, gambar-gambar. Kalau harus ada data time series, jangan berupa tabel Excel, ya. Kemudian pendahuluan, kalau pendahuluan itu isinya lebih kepada pengenalan isu awal, dampak isu, dan overview isi policy brief. Ya, lebih menggambarkan overview isi policy briefnya. Isinya lebih luas di sini. Ada pengenalan isu awalnya apa, kemudian dampaknya apa, overview isi policy. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada diskusi masalah. Ya, ini. Setelah pendahuluan ada diskusi masalah. Diskusi masalah apa saja yang ini yang dibahas. Pertama, apa masalah yang belum diselesaikan? Apa akar masalahnya? Ringkasan fakta atau buktinya. Setelah ketemu ringkasan fakta atau bukti, identifikasi stakeholder yang terlibat. Tadi yang dicontohkan Bapak misalnya, berarti dengan fakta bukti ini yang terlibat mana saja stakeholdernya. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian gambaran berbagai kebijakan yang berhasil dan yang gagal. Pasti masalah yang Bapak Ibu sampaikan itu, tadi makanya saya bilang cari kebijakan yang melandasi itu. Kebijakannya seperti apa, yang berhasil apa, di daerah mana, seperti apa keberhasilannya, indikator keberhasilannya apa, yang gagal di mana saja, indikator kegagalannya kenapa, gitu ya misalnya. Kemudian dampak dari masalah itu, ya. Bapak Ibu, di sini dalam diskusi masalah, mengapa saya sampaikan penting di sini gambaran berbagai kebijakan yang berhasil dan gagal. Mengapa kemarin berkali-kali saya sampaikan mengapa hasil VKN itu memperkaya penyusunan policy brief, gitu ya. Karena hasil VKN itu kan lokus nih, Cilacap, gitu ya. Lokus, VKN itu kan lokus Cilacap, hanya satu. Mengapa itu saya sampaikan laporan VKN, hasil pemotretan Bapak Ibu di lokus VKN itu memperkaya penyusunan policy brief. Nah itu bisa Bapak masukkan di sini nih, gambaran berbagai kebijakan berhasil dan gagal. Misalnya, kebetulan menurut Bapak Ibu Cilacap itu yang berhasil. Di situ masukkan dalam sisi masalah. Regulasi ini berhasil dilakukan di Kabupaten Cilacap dengan baik misalnya. Gitu ya. Atau sebaliknya, gagal. Kebijakan ini gagal, tidak bisa dilaksanakan di Kabupaten Cilacap. Gagalnya mengapa? Bedah tadi kan, bla 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 gitu ya. Sehingga beda, makanya saya mengajak Bapak Ibu tadi di awal, kita harus mengubah frekuensi dari AM ke FM kalau radio, ya. Makanya kalau sini dari VKN ke policy brief, karena VKN itu skopnya lokus, kalau policy brief nasional. Disinilah hasil VKN memperkaya penyusun policy brief, gitu ya. Jadi gambaran berbagai kebijakan yang berhasil. Makanya sebetulnya konsep awal policy brief itu sudah bisa Bapak Ibu susun mulai saat ini tanpa harus menunggu VKN.
Kalau laporan VKN kan harus menunggu VKN selesai sampai pada advokasi terakhir ya. Itu nanti Juni akhir. Tapi kalau Polbri, Bapak Ibu bisa menyusun dari sekarang. Karena hasil VKN itu hanya sedikit, hanya memperkaya. Masukkan di sini, sedikit saja gambaran. Ketika kebijakan nasional tadi dilakukan di beberapa provinsi, ternyata Cilacap berhasil melaksanakan dengan baik misalnya. Apa buktinya? Dan seluruh indikatornya apabila sampaikan. Ternyata Cilacap termasuk yang gagal. Boleh nggak apa-apa. Sampaikan di situ mengapa tidak optimal, pencapaian targetnya sekian, tapi ternyata sekian misalnya. Ya, indeks pembangunan manusianya targetnya sekian, realisasi sekian misalnya, dan seterusnya. Ya, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke rekomendasi kebijakan? Halo, hai, hai. Hai, halo, bersama saya, masih Ya, bersama saya. masih Bu. Ibu, izin Masih, Bu, bertanya, masih. Bu. Boleh, boleh, mangga. Izin, Bu. Ya, Ini dari apa yang ditanyakan oleh Pak Agus Yanto ya, Bu, ya. mm-mm. Karena ini pada akan mengkerucut kepada satu rekomendasi. Ya, Apakah kami, mati ya, Bu, ya, sorry. Apakah kami, Bu, akan melakukan identifikasi masalah, kemudian melihat skala prioritas yang harus kami selesaikan, Bu? Atau ya, seperti apa, Bu? ya. Jadi Kasih. ini kan nasional nih, Bu ya. Policy Brief kan stok Ya, nasional. ya, Rekomendasinya juga nasional. Sehingga kalau menyusun rekomendasi supaya fokus, tadi salah satu pertimbangannya adalah apakah itu harus terjadi kekinian apa yang paling hits gitu misalnya. oh Gampangnya ya. Oke. paling hits apa. Kemudian itu kan ditelaah tadi di pembahasan di sini dianalisa terkait dengan analisa masalah gitu Ya, kan. Kemudian di sini ketemu akarnya. Kalau sudah analisa masalah kan analisa solusi. Ya, ya, di analisa solusi ada beberapa alternatif. Di antaranya tadi di analisa opsi satu boleh terkait dengan tadi pertanyaan Bu Anindita, apakah itu terkait prioritas? Boleh. Itu prioritas pertama ya, ini. Jadikan alternatif pertama, gitu ya. Tapi tetap ada alternatif kedua, tiga dan seterusnya. siap, siap, Bu. Ya, itu. Bapak Ibu kalau mau mencantolkan lebih jauh lagi, subtema 2 kaitkan lagi dengan Asta Cita. Ya, Asta Citanya masuk berapa? Karena di Asta Cita itu kan memayungi. Karena policy brief ini kan nasional. Rekomendasinya, skopnya, masalahnya. Makanya bisa ditarik, nah, ditarik jauh lagi kalau Bapak Ibu bingung nih. Subtemanya terlalu membatasi. Tarik lagi dari subtema itu. Naikkan lagi, tarik ke mana? Tadi Asta Cita. Ya, Asta Cita kan di breakdown visi misi dan seterusnya nanti turun gitu kan, Bapak Ibu ya. Ya, itu mungkin Bu Anindita sudah terjawab Bu. Sudah, Bu, sudah. Insya Allah paham, Bu. Ya, oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Ada Bu. Enggak, Bu, izin bertanya, Bu. Silakan, silakan. Pak Darson dulu, saya dulu, Pak Darson. Silakan Pak. Saya Ya, Bu, perhatikan. izin Bu bertanya, Bu. Boleh, Nah, tadi boleh. Ibu menyampaikan, Bu, terkait dengan judul policy brief yang dibuat sebagai hasil PKN. Hasil PKN kita itu kemarin kan ke Cilacap, Bu. Kemudian yang dibahas itu materinya masalah ASN dan masalah anggaran. Nah, kemudian kita nanti ketika membuat policy brief ini mungkin itu materinya sempit, Bu, hanya dua. Kalau kita melihat dari hasil PKN, bagaimana itu, Bu? Sekali lagi saya sampaikan, policy brief itu sifatnya nasional. Ya. Hasil VKN itu hanya sedikit memperkaya. Jangan hasil VKN dijadikan untuk menyusun polbrief. Beda. Karena kalau VKN itu kan lokus sudah daerah, Cilacap. Fokusnya juga hanya dua. Kemarin kan. Tuh. Nanti Suaranya kecil ya. Kecil Bu suaranya. Boleh. Iya, ini sudah maksimum, Pak. Halo, tes. Sudah lebih jelas? Suaranya nggak kedengeran, Bu. Oh gitu. Makin kecil, Bu, suaranya. Ya, udah jelas, Bu. Sudah. Tes, sudah jelas? Suara Bu Dian yang oh, jelas. masih kecil. Udah di saya jelas. Halus, halus Bu Reno. Masih kecil Bu suaranya. Nggak kedengeran. Kecil, nggak kedengeran.
Iya, Bu, nggak kedengeran. Oh gitu, punten, sebentar. Padahal ini sudah Mungkin audionya, Bu. Oke, sebentar, sebentar. Mohon waktu sebentar ya Bapak Ibu ya. Tak dengar ya. Perlu sarapan. Aduh. Baru saya selidiki akar masalahnya nih. Dia udah sarapan dah, Bu Reno belum dah. Bubur pedas, Pak. Bubur pedas ya. Bubur pedas itu ada singkatannya, Pak. Siap, Oh, siap. Anderson. Bubur pedas itu bual-bual urusan politik, edukasi, dan kesadaran masyarakat. Wah, luar biasa. Yang jelas tadi suara Bu Dian, Bu Reno tak ada. Pak Darson, kalau Ya, dibagi 3 kelompok kita ketemu lagi. Hah? Saya kelompok Kayak 2 sama Bu Nita. Kalau dibagi tiga kangen. kelompok kita ketemu lagi. Jadi Ada kelompok satu kita. Bu Nita tak mau raya lagi, saya udah lepas dari pohon saya. Kami kelompok Pak Teguh. Tuh bubur Kita pedas bersatu tuh. lagi. Pak Dede makan bubur pedas. Makan bol-bol urusan politik, edukasi, masyarakat, kesadaran masyarakat. Sambil nunggu pantun aja, Pak Darson. Buntun, pantun ya. Harus memberikan materi lebih. Oh, pantun ya. Pantun biar semangat. Iya, tunggu. Kayaknya Semoga udah habis bantunya. ada, masih satu Ya. gudang lagi. Wah, masih banyak. Sungguh gagah Datuk Panglima Mantap. Cakep. Bye. memakai ikat tak pakai dasi. Cakep. Hari ini kita dapat limu dan menerima polisi Mantap. nah, polisi brief yang merupakan ah, ringkasan dan rekomendasi. Mantap. Nice. Wah. Kan itu kan Pak, data ringkas dan rekomendasi kan Pak. Pak Darson itu Ya, bisa bisa refleks gitu, Pak. Itu memang ada itunya, ada latihannya ya, Pak. pertama ala bisa karena biasa, ya Pak. Oh, sering ya. Ya, karena Ini. apa namanya itu, mari dipilih sebenang tali, ya. Hmm. Tali digulung-gulung, cantik bentuknya. Kebetulan saya Cakep. ini anak Melayu Delhi yang diberi Wih, ngeri. Darson namanya. Iya. Ketawa Pak Adelip, Godlip. Tapi ada Oh, ininya Pak, ada apa namanya itu kan kalau kita belajar brief, polisi brief kan ada trik-triknya gitu juga, pantunnya ada trik-triknya juga Pak. gimana tuh, Pak? Ada rahasianya? Ada pantun itu kan empat baris, ya kan Pak. Nah setiap Ya. bait itu harus bersajak A A A B A B. Bait 1 dan 2 itu sampiran bebas. Bait 3 dan 4 itulah isinya Pak. Eh, Jadi bait 1 dan 2 tuh misalnya buah kedekak, buah kedeki, bebas kan Pak? Nggak ada makna. Nah, buah kedekak, buah kedeki, telinga peka, telinga kanan peka, sebelah kanan kiri. Tulis sebelah kiri misalnya. Ada diklatnya juga nih Kang Imin. Kalau pantun ini. Oh Ada, iya. Iya, betul Pak, diklat lembaga adat Melayu. betul Oh Pak. gitu ya. Pantun ini kan warisan tak benda yang dimiliki Provinsi Kepri Pak, yang diakui oleh UNESCO PBB Pak. Nah, siap, siap.
Jadi itu Pak, Siap, mantap Pak Darson. di Google kan banyak Pak, tinggal dibuka. Tapi nanti saya kasih buku pantun lah untuk Pak 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 Muhaimin. Saya kirim nanti dalam bentuk PDF. Buku saya, Mantap, mantap. buku saya Itu hasil karya Pak, hasil karya Pak Darson. karya sendiri Pak. Luar biasa. Udah punya Jangan buku. Pak Imin aja, Pak. Semuanya aja, semua peserta dibagi. Ya nanti kami bagi dalam bentuk PDF. PDF ya Pak. Iya, oke. Di grup. Ya, baik. Nanti habis kelompok saya kirim. Biar semuanya bisa berpantun Oke. kelompok 2. Gitu. Bonus nih. Ya, Lebih banyak pantun kita. ya kalau berkenan kawan-kawan saya saya kirim. Jadi setelah dapat PDF-nya Pak Darson, kita setiap Ya, tasnya pantun. karena kata orang Kepri Pak, hidung tak mancung, pipi disorong-sorong. Walaupun kita sedikit agung, tak mungkin kita berborong-borong gitu Pak. Ya. Gitu. Pak Darson pernah ini nggak ada ceritanya pantun itu dibuat dalam bahasa lain gitu Pak, bahasa Ada Pak, Inggris. ada fisika dalam syair saya buat Pak, karya saya itu dapat muri Pak. Oh, Ada Google Pak, di Google fisika dalam syair. fisika dalam syair. Ya. Nggak seperti dalam bahasa Inggris gitu Bahasa sampai Inggris resmi itu ada gitu. di ini Pak, di Belanda, Nederland. Tapi bahasa Belanda Pak. Tapi tak banyak. Ya, di sana disimpan di sana. Tapi nggak pernah pergi saya. Yang pernah pergi itu lembaga apa nama itu? Tim adat lembaga adat Melayu. Ya, Melayu Serantau. Gitu betul Pak Dede. Wah, apa itu? Kalau dalam bahasa Inggris sulit Pak, nggak sulit buatnya Pak. Sulit ya. Nggak bisa. Kalau di lembaga adat itu Pak, di ini ada semacam aturan harus gitu di setiap pertemuan adat harus Oh ada dibacakan. Pak. Saya kasih pantun ya Pak ya. Mengapa kami berpantun? Apa Pak Amin? Apa tanda orang Melayu? Cakep. Maaf, apa tanda orang berilmu? Cakep. Duduk Nah, bersila, dianya santun. cakep. Apa tanda di negeri Melayu? Jika beracara, tentulah berpantun. Baik. Ya, Nah gitu Pak. mantap. Jadi di Kepri itu wajib berpantun dari mulai sekolah Pak. Bukan tinggi sampai ke pemerintahan. Tapi kalau yang jadi tentara juga kalau mau berperang berpantun dulu dong kalau gitu Pak. Kalau buat tentara, kalau di mitra-mitranya tidak. Nah, ya. Tapi kalau dia beracara dengan pemerintah provinsi, wajib berpantun. Misalnya acara musrembang, ya kan Pak? Iya. Begitu. Iya. Mana Bu Reno ya? Ya, Bu Ketua? tes. Sudah dengar Pak suara saya? Udah Bu, udah jelas. Iya. Tuh, mana Bu Reno? Ya, Rindu ini kami. didatengin suhunya. Rindu kami. Ada suhu pemecah masalah, jadi bisa tadi saya coba nggak keluar hijaunya, sekarang udah keluar hijaunya. Udah jelas ya? Iya Pak, Bu. Alhamdulillah. Bu ya, halo. Udah jelas suara saya? Sudah Bu. Jelas, Bu. Ngantuk ya? Jawabkah Bu Aninita? Ya, Bu. Suaranya udah bagus, Bu. Tadi yang bertanya, Ibu yang menjelaskan, Bu. Sekarang tidak jelas lagi, Bu. Tidak Bu, gak ada terdengar. suara, Bu. Langsung hilang, Bu, suaranya, Bu. Nampaknya perlu pantun dulu biar jelas. Ibu. Pak Dede betul loh, Pak Dede kan udah nanya tadi sama Pak Muhammad. Kalau mau tidur ada pantun dulu nggak, Pak Darson? Ada lah. Semuanya ada pantun Pak Teguh. Aduh Pak Teguh ini aneh-aneh aja pertanyaannya. Malam Jumat nih. Aduh.
Itu kalau sidang-sidang juga Pak Teguh ada itu kalau sidang. Ada aja Pak Teguh nih tanya. Karena Pak Mumin, karena Pak Teguh, nah, ada nggak pantun tidur? Ada. Coba Pak, dikeluarin Pak. Kalau bermalam jangan lupa melulur. Cakep, Cakep, Melapnya cakep, pula jangan pakai kerimut. cakep. cakep. Kalau Pak Teguh mau malam nak tidur, jangan lupa cari selimut. Nah, Mantap. selimut sendiri, Pak. Jangan selimut tetangga, Pak. Kacau. Ah, itu pantunnya bermakna itu Pak Teguh, Pak Mumin. Aduh, Tuan Putri selalu melulur, ya kan? Badannya indah selalu imun. Cakep, Pak Teguh, apabila malam ini nak tidur, jangan cakep. lupalah cari selimut. Ayo, pantun apa lagi tanya Pak Dede, biar segas pantun. Pak Darson. Ya, apa ya Pak San, silakan. Nah, ini Pantun Pak pantun San. mewakili dari Singkawang. Silakan siap, Pak siap, Singkawang, siap, siap, siap. mantap ya. Mulai Ya, Singkawang. Saya kan pernah ya, tugas di sana dulu. ya betul. Sekarang Habis makan bubur pedas juga, Pak Wasan ya. Iya, ada nanti tahu ada Pak ya. kawan, ada kawan Bu pantun nih. Ya, tomat dan sekam dimakan itik, Wah cantik. dibuat jamu baunya amis. Aduh, cantik. Selamat malam Dinda yang cantik. Semoga mimpinya berjalan manis. Aduh, ini kacau nih kalau udah masalah manis-manis nih. Bu Ketua sius tuh disposisi kayaknya. Bu Ketua. Disposisi banyak surat. Lagi ngawal itu pembentukan Kopdeskel. Harus selesai 80.000 targetnya oleh Presiden tanggal 12 Juli. Kalau berhasil langsung eselon 1. Amin. Amin. Pensiun diperpanjang lagi ya, Bu Ketua? Iya nih. Kita kan isunya kan 62 tahun kan? Jadi nggak tuh? Mana kan masih usul. Kalau eselon 2 62 tahun, eselon 1 63 tahun. Tapi kan masih usul, Bu Nita. Iya, masih usul. Iya. Kita belum diundang kok sama ini komisinya. Orang regulasinya belum ada, masih usul. Tapi usul kan sudah menyenangkan. Iya, usul tapi jantung debar-debar, sakit perut. Pak Erwin, di KKP tukinnya berapa persen, Pak? Aduh. Pak Erwin, jangan lari Pak Erwin. Pak Erwin lari kok lagi. Pak Erwin. Mungkin apa TPP? Berapa persen? Ya, kalau 80, ini kan Bu. TKD ya. Berapa Pak? 80? Ya, Oh ya. Alhamdulillah Pak ya. Ibu udah 100. Belum, baru 80 juga. Mau diusulkan sama berarti, 90. Tapi kita jangan bicara sama orang daerah, Pak. Orang daerah banyak, Pak. TKD-nya gede. Main aja Bu Nita nih, mana boleh kami. Apalagi yang provinsi, Pak. Oh, Hei. yes. Jangannya macam-macam ya. Kacau nih Bu Nita nih, Pak di mana? Bu Nita nih. Aduh. Bu Andi nih. Iya, kasih bocoran dulu Pak Darson. TKD provinsi berapaan ya? Apanya? Kami belum ada perubahan. Ya belum ada perubahan kan harus jelas dulu berapa, baru belum ada perubahan. Masa sebelum ada perubahan? Gimana sih bahasanya? Tapi besar tuh Bu Ketua. karena Kepri sudah besar ada tuh. tekanan dari pressure pemerintah harus tak boleh lebih 30%. Kami itu Iya. 38%. Melebihi nasional. Kalau DKI itu DKI ini ya yang aku tahu kalau Pratama itu di angka 70. Kalau DKI besar Bu. Ya, APBD-nya. kalau Banten itu kurang lebih hampir 50. Jauh kan Pak Erwin kan? Banget Jauh kan? lah. Jangan banding DKI Banten, repot kita Bu Ketua. Oh repot ya.
Tunjangannya Itu. banyak, Bu. Ada tunjangan kemahalan juga. Kalau kita kan Heeh. tunjangan satu. Kena tunjangnya deh. Makanya kan pertanyaan Jual kalau padang kita banyak, Bu, punya, tunjang. makanya jangan TPP itu jadi ini ya, atau TKD istilahnya ya. Ya ada Jangan dua. dipotong-potong tuh mengurangi semangat kerja. Kan ada dua buat TKD dan TPP. Oh, dua, oh dapat dua, Pak. Iya. Oh TPP gitu. tambahan penghasilan. Kalau TIKD itu kan tambahan pengelolaan, pengelolaan. Megang misalnya PA, KPA gitu. Oh itu kalau KPA, kalau Satker itu namanya TKD. Ya, tunjangan ke apa tuh nama TIK, insentif daerah gitu, Bu. Oh. TIKD. Tes, 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 tes. Ah, udah Mana? bagus Bu, udah merdu Bu. Insya Allah Bu merdu terus. Udah. Udah Bu. Ya, udah Bu, udah jelas Bu. Mana Pak Dede? Udah boleh. Oke. Sudah, alhamdulillah. Ya, ya. Silakan tadi Bu Andinita sampai mana tadi pertanyaannya ya Bu? Ya sudah terjawabkah? Sudah cukup puas terjawab ya Bu? Sudah Bu, insya Allah sudah Bu. Ya. Jadi intinya Bu, mungkin kita bisa melihat apa yang menjadi permasalahan saat ini Bu ya. Ya. Dan kemungkinan menjadi permasalahan yang artinya hampir semua instansi itu menghadapi masalah itu. Seperti itu Ya. kan Bu ya? Ya. Ya. Makanya tadi perlu data kan? Ya. Silakan ada lagi yang bertanya. Sebentar saya sambil mencari materi tadi kita sampai mana sesinya. Bu, izin Bu, misalnya begini. Ya, silakan. Apa Pak? Ya, contohnya yang berkaitan dengan apa namanya SDM dan keuangan. Oke. Misalnya ini kan sifatnya nasional, polisi Ya. brief tentang ketentuan salah satu pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Batasi maksimal belanja pegawai itu 30%. Nah, di sana kita usulkan misalnya pasal itu disesuaikan. Jadi di Udah bayar. klaster begitu. Di klaster berdasarkan kemampuan APBD masing-masing daerah. Ada Bisa nggak begitu Bu ya? Bisa Pak. Punten yang bocor Pak Darson di mute dulu. Punten. Pak, jadi misalnya gimana Pak tadi? Misalnya apa namanya? Yang kita persoalkan adalah salah satu pasal yang ada di peraturan perundang-undangan. Misalnya di Undang-Undang Nomor 1 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Yang menyebutkan belanja aparatur itu kan maksimal 30% Bu ya. Iya, betul. Nah, itu kan agak sedikit menyusahkan bagi daerah-daerah yang APBD-nya di bawah 1 triliun. Nah, mungkin usulan di Polis Briefnya itu disesuaikan berdasarkan klaster. Jadi kalau APBD-nya sekian, persentase belanja publiknya sekian gitu. Ya, nggak apa-apa Pak. Makanya tadi saya sampaikan di situ ada solusinya alternatif. Jadi kalau itu tetap tidak diubah dengan klaster, maka yang terjadi adalah untuk daerah yang APBD-nya di bawah sekian akan terjadi bla 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 gitu Pak. Ada peramalannya. Boleh. Kemudian diusulkan dibuat klaster boleh. Silakan. Ya. Siap Bu. Silakan ada lagi. Mohon maaf tadi. Silakan ada lagi. Mohon maaf tadi terganggu pertanyaannya. Jadi ada lagi tadi yang resen ada beberapa. Maka silakan lanjut. Halo Bapak Ibu, masih terdengarkah suara Ya, saya? Bu. Ya Bu, saya Bu. Masih Bu. Lanjut Bu, lanjut Bu. Saya nanya Bu. Silakan Pak. Pak. Ya ini Bu terkait dengan tadi Bu sudah menjelaskan tajam terkait dengan akar permasalahan itu Bu dalam membuat atau polisi brief itu Bu ya brief. Ya. Nah dalam menyusun polisi brief ini kan kita kan harus tahu benar kata akar masalah. Tapi kesulitan kita itu Bu bukan akar masalah yang dalam implementatifnya, tapi kita kesulitan dalam fundamentalnya Bu. Nah, terhadap dengan tragedi fundamental ini, bagaimana mempertajam dalam hal menyusun polisi brief tadi. Apalagi tadi memang polisi brief halamannya tidak banyak.
kata-kata perkataan juga terbatas Bu ya, Hmm. katanya Bu ya, Hmm. terbatas. Nah, untuk itu policy brief ini apakah berpengaruh juga terhadap swasta, kemudian untuk pemerintahan itu terbatas. Apakah tingkat provinsi, kota, sampai kabupaten gitu. Gimana Bu? Terima kasih Bu. Ya, itu Pak terkait dengan itu nanti diuraikan Bapak di ini Pak, di alternatif. Ini yang saya sampaikan. Jadi di analisa solusi kan ada menyusun beberapa alternatif. Setiap alternatif itu Bapak Ibu harus ada kriterianya. Kriterianya ini, skopnya nasional. Ini hanya bisa dilakukan sampai tingkat provinsi. Nanti provinsi ke kabupaten itu kebijakan gubernur misalnya. Kriterianya harus jelas di situ. Nanti Pak Darson mainkan di sini kriteria. Kemudian diramalkan. Kalau ini hanya sampai pemerintah provinsi, maka bla 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 akan yang terjadi adalah ini. Sama tadi misalnya Pak Inspektur tadi, kalau misalnya diberlakukan seperti ini, tidak ada klaster, maka dampaknya adalah yang kabupaten, kota dengan APBD di bawah sekian akan menjadi seperti ini, gitu. Dan sebagainya. Itu Pak Darson. Jadi mainnya di analisis solusi di alternatif. Sampai seperti apa dampaknya. Ini termasuk dampaknya sampai ke swasta misalnya, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Terima sama-sama kasih. Pak. Alhamdulillah. Ada lagi, silakan. Ini kita masih di sini divisi masalah ya. Makanya tadi yang Pak Darson bertanya, kalau kebijakan berhasil gagal termasuk Pak Inspektur tadi ya. Kemudian dampaknya apa dari masalah itu? Dampaknya ke siapa saja, para pihak gitu. Apakah ke masyarakat secara luas? Apakah dampaknya hanya sampai ke swasta tadi? Misalnya tadi ada juga bagaimana terkait dengan sampai kepada keuangan fiskal, sehingga itu pengaruh ke transfer keuangan daerah dan sebagainya, gitu ya. Itu bagian dari analisa di sini, di sini masalah, analisa solusi. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan sampai ke rekomendasi kebijakan. Dalam rekomendasi kebijakan itu ada penyajian alternatif solusi, disertai analisis. Jadi sekali lagi, ketika Bapak Ibu mengajukan berbagai alternatif, itu tetap disertai dengan analisis. Tidak sekedar alternatif solusi adalah ABC, tapi ada analisisnya. Makanya tadi analisisnya seperti apa mendalam. Kriterianya apa, dampaknya apa, peramalannya seperti apa yang akan terjadi, dan seterusnya. Baik penamalan positif maupun negatif ya. Kemudian jelaskan kriteria yang digunakan dalam melakukan analisis. Makanya tadi kan di depan ini kan ada kriteria di sini ya Bapak Ibu ya. Ini sambung menyambung. Analisa solusi kan ada kriteria, ada dampak. Gitu ya. Nah di sini disampaikan di rekomendasi kebijakan. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan nih. Bu, biar tuntas Bu. Lanjut. Lanjut Bu, biar tuntas dulu Bu. Bahannya Bu, takut nggak. Lanjut Bu. Siap. Ini rekomendasi Mumpung udah kebijakan panas nih. ya. Jadi rekomendasi jelaskan secara spesifik dan terukur alternatif yang dipilih. Kemudian jelaskan keberadaan alternatif kebijakan lainnya. Makanya kan ada beberapa namanya alternatif. Kemudian metode pemilihan alternatifnya seperti apa. Di situ ada. Kemudian keuntungan dan peluang. Ini tadi yang istilah saya adalah peramalan plus minusnya. Kemudian jangan terlalu teknis, namanya kebijakan kan umum, jangan terlalu teknis. Teknisnya nanti biar diatur pemerintah. Ini kan kebijakannya umum untuk pemerintah pusat. Jangan terlalu teknis supaya nanti teknisnya bisa ditindaklanjuti menjadi peraturan gubernur maupun peraturan bupati wali kota. Gitu ya, ini rekomendasi kebijakan. Kemudian alternatif dan rekomendasi kebijakan itu mengembangkan beberapa alternatif kebijakan yang dianggap akan mampu menyelesaikan masalah secara lebih baik. Jadi beberapa alternatif kebijakan, makanya beberapa alternatif kebijakan yang dianggap akan mampu menyelesaikan masalah secara lebih baik. Meskipun di peramalan tadi bisa peramalan positif dan negatif, gitu ya. Tetapi apabila itu peramalannya negatif, maka rekomendasinya adalah harus tepat dilakukan. Misalnya. Kemudian diuraikan, diskusikan dengan rinci
masing-masing alternatif dengan bahasa yang lugas dan istilah yang mudah dipahami. Jangan pakai bahasa penelitian yang belibet atau misalnya pakai pantun. Kalau dalam policy brief jangan pakai pantun rekomendasi. Tapi kalau di pertemuan-pertemuan boleh pakai pantun, disarankan. Karena itu sudah didaftarkan di UNESCO sebagai kekayaan intelektual kita, gitu ya. Tapi kalau di policy brief jangan, bahasanya harus lugas dan istilahnya mudah dipahami, gitu ya. Pak Darson bukan berarti nggak boleh berpantun, ya. Siap, Bu, siap. Baik. Kemudian alternatif dan rekomendasi. Sajikan informasi tentang keuntungan dan kelemahan masing-masing alternatif. Ini yang saya sampaikan tadi di depan, peramalan, ya. Keuntungan kelemahan seperti apa? Setelah diperhitungkan keuntungan dan kelemahan masing-masing alternatif, pastikan bahwa hanya ada satu alternatif yang terbaik sebagai rekomendasi policy brief. Ini penekanannya. Jadi alternatifnya bisa banyak, bisa 3 atau 4, bahkan 5, tetapi rekomendasinya hanya satu yang terbaik sebagai rekomendasi policy brief. Ya. Kemudian dapat ditambahkan syarat atau prasyarat yang diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan yang direkomendasikan. Jadi rekomendasinya satu, tetapi Bapak Ibu bisa menyampaikan prasyaratnya apa. Rekomendasinya misalnya hanya kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada prasyarat harus ditindaklanjuti sebelum ini harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan misalnya atau apapun itu nanti dirumuskan, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu terkait kesimpulan sampai pada kesimpulan. Ya, saya mengupas satu-satu di sini ya. Ya, di sini kalau sudah rekomendasi kebijakan kan tadi ada nih alternatif kebijakannya apa, yang disarankan apa. Kalau mau dilakukan rekomendasi satu tadi strategi seperti apa. Kemudian sampai kepada sekarang kesimpulan. Kesimpulan isinya apa saja sih Bu? Kesimpulan adalah ini. Ringkasan masalah. Rekomendasi aksi yang harus dilakukan. Kemudian pihak yang harus melaksanakan aksi yang direkomendasikan. Itu kesimpulannya. Ya. Ringkasan masalahnya. Sekali lagi ringkasan ya. Kemudian rekomendasi yang harus dilakukan. Yang harus melaksanakan tadi siapa? Itu Bapak Ibu ya. Lampiran jika diperlukan, makanya tadi saya bilang, kalau lampiran terkait dengan evidence, jangan dibuat lampiran, tapi jadikan itu di paling depan, ringkasan eksekutif, dengan foto gambar-gambar yang menarik. Itu bisa jadikan lampiran di situ. Jadi halamannya lebih leluasa untuk substansi. Karena kalau lampiran ini biasanya kan makan satu lembar sendiri. Kalau ini bibliografi itu semua referensi yang digunakan dalam penyusun polbrief. Ya, boleh. Ini cukup setengah halaman. Itu Bapak Ibu. Ya, saya memberikan masukan kiat menyusun polbrief. Satu, desainlah tampilan polbrief semenarik mungkin. Ini berkali-kali saya sampaikan ya, harus eye-catching. Sisipkan gambar, foto, grafik, tabel, gitu ya, text box, dan yang bisa memperkuat konten atau memahami substansi dengan lebih mudah. Jangan sampai ringkasan eksekutifnya bicara A, tapi gambarnya atau fotonya bicara C misalnya. Nggak nyambung kan? Orang malah bingung. Tapi gambar, foto, grafik, tabelnya itu kaitannya dengan substansi supaya lebih mudah dipahami. Memperkuat konten gitu ya. Kemudian jangan lupa perhatikan pewajahan, cover. Ya, pernah dengar iklan yang sangat hits waktu itu ya. Kesan pertama apa gitu kan? Selanjutnya terserah Anda gitu kan? Jadi buat kesan pertama. Kesan pertama mempesona, selanjutnya terserah Anda. Ada kan iklan gitu ya Bapak Ibu ya? Masih ingat nggak? Halo? Ya, ada Bu. Ya. Ada Bu. Makanya Kedua menggoda, ketiga terserah Anda Bu. Ya, itu. Makanya buat pewajahan cover yang menarik. Ya, selanjutnya terserah Anda. Lanjut tidak, kalau nggak lanjut rugi karena ini isinya bagus misalnya gitu. Di samping judul yang lengkap, ada baiknya dibuat judul yang lebih eye-catching agar lebih menarik dan mudah dipahami. Jadi judul jangan normatif, tadi berkali-kali saya bilang. Sifatnya bisa judulnya sifatnya provokatif, boleh. Sifatnya pertanyaan, boleh. Gitu ya, apapun itu.
Kemudian yang selanjutnya tema. Ini saya sampaikan Bapak Ibu, tema kita ini, subtema ini. Jadi Bapak Ibu jangan keluar dari subtema, pembahasan maupun rekomendasi. Tadi kalau misalnya rekomendasinya berdampak pada transfer keuangan daerah, nggak apa-apa. Itu disampaikan di dalam masalah dan alternatif solusi dan seterusnya. Tadi prioritas rekomendasi adalah ini Pak, bla bla itu termasuk prioritas Bapak Ibu yang memilih. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, terima kasih ini apa pendampingnya dan seterusnya. Bapak Ibu ini contoh policy brief. Contoh ya, seperti ini. Jadi ini dia banyak gambar-gambar. Kalimatnya kalau perlu dikurangi. Ini di sini eksekutif summary, kalau perlu di situ, di sini nggak usah terlalu banyak, sedikit saja. Ya, ini misalnya ini, kan lebih banyak bicara gambar yang menarik. Komennya melengkapi gambar, dan gambarnya ada hubungannya dengan komen, gitu ya, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, selamat waktunya diskusi. Silakan. Ya, Bapak Ibu, waktu kita sampai 10.15 ya, masih cukup waktu diskusi di sini sebelum nanti penyusunan pembuatan policy brief. Atau kalau sambil Bapak Ibu menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya izin share screen tugasnya. Boleh Bapak Ibu? Boleh, Bu, boleh. Silakan, Bu. Iya Bapak Ibu ya, ini tema sekali lagi ini subtema tetap saya cantumkan ini Bapak Ibu ya. Jadi peserta dibagi menjadi 3 subkelompok ya, masing-masing 5 atau 6 orang terserah. Kemudian setiap subkelompok melakukan diagnosa isu strategis yang terkait dengan subtema 2 yang ditugaskan ke kelompok 2. Masalah yang dihadapi apa, dampak yang ditimbulkan apa, urgensinya, kebijakan yang telah dan sedang diterapkan apa. Kemudian bagaimana solusinya. Itu ya Bapak Ibu ya. Di sini penjelasannya dalam bentuk PPT, format policy brief sesuai dengan yang sudah disampaikan. Tolong disampaikan selambat-lambatnya. Punten ini saya keliru 12 Juni harusnya hari ini Bapak Ibu ya. Hari ini jam 21. Ya, saya mohon maaf. Ini nanti tugas selanjutnya yang Juni. Jadi yang hari ini Bapak Ibu disampaikannya, mohon izin. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan, Punten? Halo Bapak Ibu, ada pertanyaan kah? Yang slide terakhir, Bu, izin. Bentar, saya lagi ya Pak ya. Saya share lagi ya. Bahan paparan mungkin bisa dikirim ke chat, Bu. Boleh Pak, siapa? Bentar, sambil saya mengganti tanggalnya. Sambil saya revisi ya Pak, sebentar tanggalnya.
Ya, punten. Saya coba slideshow tapi susah ya, nggak bisa. Pak Teguh mungkin ini yang dimaksud ya tugasnya. Halo, Pak Teguh. Iya Bu, yang ini sama yang terakhir Bu. Yang terakhir ini, Bu. Ya, Iya. sesuai yang disampaikan PPT bentuknya. Kemudian diunggah ini 22 Mei sudah saya ganti ya. Hari ini jam 9 malam paling lambat. Formatnya PPT Bu ya, Ya, bukan yang A4 itu bukan ya Bu? bukan. Poin-poin dulu. Karena belum itu Oh, nanti terkait berikut tugas berikutnya yang oh dalam siap, bentuk semacam apa? Daminya, daminya Polbrief. Itu nanti. Kita siap, kan masih panjang nih, ada pertemuan lagi beberapa kali, gitu ya. Ini dulu aja. Ini nanti kita ketemu lagi Juni ya Bapak Ibu ya. siap Bu. Oke, silakan Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan ditanyakan. Itu tadi baru ininya Pak Sugo ya, sekaligus menjawab yang lain. Jadi nanti kita ketemu hari ini kan Bapak Ibu lanjut nih setelah 10.15. Bapak Ibu kita sampai 10.15, setelah itu Bapak Ibu lanjut menyusun tugas tadi. Itu mengapa saya sebutkan kalau bisa nanti malam, karena nanti Jumat Juni tanggal 13 Juni itu Bapak Ibu ada presentasi terkait bagaimana yang disampaikan tiga subkelompok tadi. Dari situ nanti ada pembelajaran lagi sampai Bapak Ibu kemudian nanti off campus sama menyusun dan seterusnya. Itu nanti baru penugasan berikutnya. Ya, gitu mungkin Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu mohon izin, Bapak Ibu misalnya, ini saran saya Bapak Ibu ya, saran saya meskipun waktunya masih panjang nih kalau menurut jadwal, kan kita ketemu lagi membahasnya itu baru 13 Juni ya Bapak Ibu ya, membahas Polbrief, presentasi masing-masing subkelompok. Tetapi kalau bisa diselesaikan malam ini, sesuai batas yang saya sampaikan tadi, tentu akan lebih baik supaya Bapak Ibu sudah apa fokus karena nanti kalau sudah masuk bulan Juni itu Bapak Ibu sudah masuk ke mana proper karena besok nanti siang pun kita sudah masuk menjelaskan bagaimana konsep proyek perubahan gitu ya. Jadi kalau menurut saya menyarankan silahkan tapi sekali lagi keputusan ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Selesaikan langsung malam ini ya apa-apa Bu. Nanti Juni kita tinggal fokus ke proper masing-masing gitu nggak apa-apa juga silahkan gitu ya. Pak Teguh dan sekalian Bapak Ibu yang lain silahkan ya. Ya, Bu. Siap malam Bu, tuntas. Ada Ya, Bu. pertanyaan? Malam tuntas. Bu, minta tolong share materinya, Bu. Oke, siap Pak. Sebentar, sambil menunggu ya Pak. Saya kirim ke kolom chat ya. Siap, Bu. Makasih. Pak, sebetulnya kalau yang materi sinkronus yang saya paparkan tadi itu sudah saya sampaikan di pembelajaran berikutnya. Tapi nggak apa-apa, ini saya kirim ulang ya Pak ya. Sekaligus saya ngirim tugas, gitu ya. Boleh Bapak Siap, Ibu? siap. Ya. Ini saya kirim kembali yang saya jelaskan tadi terkait dengan daftar isi, bagaimana membuat judul, bagaimana merumuskan pendahuluan dan seterusnya. Ini ada di sini. Baru saya kirim ini proses on the way ya Pak ya. Oke. Kemudian di sini juga ada sebentar saya sampaikan materi yang penugasan yang perlu Bapak Ibu diskusikan. Izin Bu Rena belum ada materinya Bu Rena di kolom chat. Ya, dalam perjalanan Pak on the way. Karena di tempat saya hujan, mungkin sinyalnya agak terganggu. On the way Pak, on the way. Lalu lintas macet.
Pak, Pak Sekda untuk tugas sudah masuk kayaknya ya. Jadi yang tugas itu asinkronus ya Pak. Judulnya BT, bahan tayang. Asinkronus. Kalau yang pembuatan policy brief yang sinkronus belum, baru proses. Baru berteduh sebentar karena di sini hujan deras, Pak. Ya, sambil menunggu proses pengiriman materi, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu. Nanti setelah ini kan sebenarnya sudah ada breakout room 3 di kelompok 2, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung kalau sudah siap, materinya sudah terunduh semuanya, Bapak Ibu bisa langsung masuk breakout room, nggak apa-apa, lanjut sampai 12.45 ya. Jadi kalau menurut jadwal breakout room ini tersedia sampai 12.45 karena asinkronusnya itu 3 JP dari 10.30 sampai 12.45. Gitu Bapak Ibu ya. Ya. Namun demikian ini kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu silahkan Bu Ketua. Halo Bu Ketua. Halo Bu Ketua. Bu Nita. Ya, Bapak Ibu ini kebetulan di kolom chat sudah terkirim semua ya. Bahannya, baik bahannya maupun penugasannya. Sudah Pak, Pak Sekda, sudah Pak? Ya sudah Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak, silakan diunduh. Ya, silakan mumpung masih ada, karena masih ada waktu sedikit sampai 10.30. Namun kalau sudah tidak ada pertanyaan dan karena sudah disiapkan breakout room, silakan Bapak Ibu masuk ke breakout room masing-masing kelompok 1, 2, 3. Mangga, silakan Bapak Ibu. Halo Bu Ketua. Halo, mangga ini nunggu instruksi Bu Ketua atau bisa langsung silahkan. Bu, izin Bu, kalau bisa Bu langsung ini supaya kan waktunya bisa agak banyak Bu. Kan mungkin Ya, kalau masuk ke break room kan teman-teman bisa juga sambil minum ya Bu ya, ya, sambil ya, ya, ya. ngemil gitu. Ya, boleh, Karena boleh. ini apa namanya kegiatannya ini Ya, boleh. asinkronus. Ya, Ya. Nah, silakan. berarti ya Bu, berarti Bapak Ibu kelompoknya kan bagi 3, masih ingat kan kelompok masing-masing kan? Kalau kelompok 1 itu sampai dengan Pak Erwin. Pak Darson saya ambil kembali ya, Bu Dianita ya. Pak Teguh saya ambil kembali, Pak Teguh, Pak Darsonnya. Siap. Waduh, itu aset kita, Bu. Izin Pak Teguh. Aduh. Ya, jadi ya, mohon maaf, jadi karena dibagi 3, jadi kelompok 1 saya ingatkan kembali Pak Agus Yanto, saya sendiri, Pak Darson, Pak Dede Sudrajat, Pak Erwin, sama Pak Freddy Lasut. Kemudian yang kelompok 2, Pak Gottlieb, Bu Dianita, Pak Hasanuddin, Pak Hermansyah, Pak Herian, dan Pak Imin. Kemudian yang kelompok 3, Pak Marwan, Pak Muhammad Itnila, Pak Arif, Pak Saiful, Pak Teguh, dan Pak Yayan. Oke? 2A, 2B, 2C aja, Bu ya, namanya ya, Bu ya. Ya. Oke. Sudah. Kita masuk ke ini ya, ke breakout room masing-masing ya. Ya, silakan. Biar bisa lebih memaksimalkan hasil. Siap, Bu Ketua. Caranya nih. Dua-dua.